warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Maharensi dari Agribisnis 2020 kelas A dengan NIM 20321100044. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi logistik dan bagaimana cara penggunaan di SPSS-nya dan contoh dari salah satu judul skripsi saya. Tentu dari beberapa skripsi gitu. Regresi logistik. Teknik statistik ini digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel independen atau Y, atau biasa yang disebut dengan X, terhadap suatu variabel dependen atau biasa yang disebut dengan simbol Y, dengan syarat: 1. Variabel dependen harus merupakan variabel dummy yang hanya punya dua alternatif. Misalnya, ada puas dan tidak puas. Dengan contoh, jika responden menjawab puas, akan kita beri skor 1, dan jika responden menjawab tidak puas, kita beri nilai 0. 2. Variabel independen. Variabel independen mempunyai skala data interval rasio atau kategori. Lalu selanjutnya yaitu analisis regresi logistik multinomial pada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah penderita diabetes mellitus di kota Palopo. Diabetes mellitus atau DM merupakan penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia akibat kerusakan sekresi insulin. Kinerja insulin atau keduanya, atau biasa disebut dengan diabetes mellitus ini, atau biasa juga disebut dengan penyakit kencing manis, merupakan suatu penyakit menahun yang ditandai dengan kadar glukosa darah atau gula darah melebihi nilai normal. Penderita diabetes mellitus terus meningkat pada setiap tahunnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksi bahwa di Indonesia pada tahun 2030 diperkirakan pasien penyakit diabetes mellitus akan mencapai angka 21,3 juta jiwa dari 8,4 juta jiwa pada tahun 2010. Awalnya diabetes mellitus hanya diderita sebagian kecil orang. Namun, dengan meningkatnya gaya hidup sekarang, ini jumlah pasien pun bertambah. Gaya hidup seperti apa? Seperti makanan yang tidak beraturan, pola hidup yang kurang sehat, begitu. Analisis regresi logistik multinomial pada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah penderita diabetes mellitus di kota Palopo. Variabel bebasnya itu biasa dikasih simbol dengan variabel X atau jenis kelamin, indeks massa tubuh, dan tekanan darah dengan kode sebagai berikut. Jenis kelamin dengan kode simbol X1, kode 0 itu untuk perempuan, kode 1 untuk laki-laki. Lalu yang kedua ada indeks massa tubuh dengan simbol X2, kode 0 dengan 36 indeks massa tubuh, kode 1 dengan 37 indeks massa tubuh. Lalu yang ketiga ada tekanan darah dengan simbol X3, kode 0 itu tinggi, dan kode 1 normal atau rendah tekanan darahnya. Variabel perikatnya, atau biasa yang disebut dengan variabel Y, adalah kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus dengan kode sebagai berikut. Kadar gula darah pada penderita diabetes mellitus. Kode 0 itu dengan kadar gula darah tinggi, kode 1 untuk kadar gula darah normal atau rendah. Lalu selanjutnya yaitu beberapa hipotesis dalam penelitian. Hipotesis pengujian sebagai berikut. H0, model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Lalu yang kedua ada H1, model tidak sesuai atau terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Beberapa hipotesis dalam penelitian yang seperti jurnal yang saya ambil. Pengujian yang dilakukan menggunakan uji chi-square dengan hipotesis pengujian sebagai berikut. Yang pertama ada H0, tidak ada satupun variabel independen yang secara statistik signifikan mempengaruhi variabel dependen. Lalu yang kedua ada H1, minimal ada satu variabel independen yang secara statistik signifikan mempengaruhi variabel dependen. Selanjutnya yaitu cara pembuatan data di SPSS. Mari ikuti. Baik, kita mulai untuk pembuatan SPSS-nya. Nah, di sini kita akan menulis nomor
langsung ke bawahnya ini X1, X2, X3, dan Y. Setelah itu kita label, kita isi seperti yang ada di ini kita. Jenis kelamin, ini nomor ya, ini masuk nomor. Lalu ini jenis kelamin, indeks massa tubuh, setelah indeks massa tubuh itu ada tekanan darah, kategori tekanan darah, kadar gula darah. Udah, setelah itu kita ubah yang ini apa, ininya, ini juga ada di nominal, lalu lanjut ke data view. Nah, di sini sudah berubah ya ininya. Jadi kita tinggal masukin dari Excel ke SPSS. Mari kita masukin. Ini, itu pakai nama ya guys. Maaf sebelumnya, sebelum ke sana tadi saya kelupaan untuk ke variabel Q kita tulis ke saya tulis ke ini, untuk value ini 0,0, labelnya itu yang 0 tadi apa ya, yang 0 ini perempuan, lalu 1 itu laki-laki. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada lagi untuk X1-nya. X1-nya itu setelah begini kita langsung masukin values-nya. Values ke ini yang pertama ini. X1 jenis kelamin itu ada 0 dengan label perempuan, kita add 1 dengan label laki-laki, add oke. Lalu yang kedua ada X2 itu dengan value 0 itu 36 1 dengan label 37, oke. Tadi ya ke X3 nya itu tadi ada tekanan darah 0 tinggi, 1 normal sedang, 0 tinggi, 1 normal atau sedang, oke. Untuk yang Y tadi ada kadar gula darah dengan sama sudah ada di 0 dengan label tinggi, 1 dengan label normal atau rendah, oke. Add, oke. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini, lalu kita ke data view yang sudah seperti yang kita inginkan, ada nomor X1, X2, X3, dan Y.
lalu kita ke Excel. Nah, kita copy nih ya. Lalu ini ke sini. Paste. Masih lagi. Tunggu sebentar guys. Ya, begini. Ini apa guys? Lumayan ya. OM. Nah, coba. Udah. Setelah ini kita ke analyze, regression, multinomial logistik. Kita masukin ke Y itu di dependent, X1 di sini, X2, X3. Lalu kita centang. Sudah kita oke ya guys. Nah, setelah itu kita menemukan hasilnya di sini. Nih, ada logistic regression seperti ini. Begin block, classification table, variable indication, variable not indication, block 1 method answer, integration story, lalu ada omnibus test of model coefficient, model summary, customer and loss function test, contingency table, itulah. Lalu classification table, variable integration, correlation matrix. Ini semua. Itu. Baik, untuk selanjutnya yaitu interpretasi data. Untuk interpretasi data yang pertama ada block 0, yaitu beginning block. Beginning block ini diambil dari iteration history, tabel dari SPSS. Tabel iteration history pada blok 0 atau saat variabel independen tidak dimasukkan dalam model. N sama dengan 29 mendapatkan nilai min 2 log likelihood dengan jumlah 32,055. Degree of freedom DF sama dengan N-1 sama dengan N-nya 29 dikurangi 1 yaitu 28. Nilai chi-square pada tabel DF 28 dengan probabilitas 0,0541, sama dengan 41,337. Nilai min 2 log likelihood 32,055 lebih kecil daripada 41,337 sehingga terimakan 0, maka menunjukkan model sebelum memasukkan variabel independen belum fit dengan data. Ini untuk N sendiri itu jumlah data. Itu terus mendapatkan min 2 log 32,050 bisa dilihat di sini ya. Ini. Lanjut ke classification table sebelum variabel independen dimasukkan. Classification table sebelum variabel independen dimasukkan ini menggunakan classification table dari SPSS, yang mana merupakan tabel kontingensi 2x2 yang seharusnya terjadi atau disebut juga frekuensi harapan berdasarkan data empiris variabel dependen, di mana jumlah sampel yang memiliki kategori variabel dependen referensi atau akibat buruk, yaitu penderita yang mengalami kadar gula darah normal atau rendah, yaitu sebanyak 22 orang. Sedangkan penderita yang mengalami kadar gula tinggi sebanyak 7 orang. Jumlah sampel sebanyak 29 sehingga nilai overall percentage sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model sebesar 7/29 sama dengan 75,9%. Bisa dilihat dengan disamakan dengan tabel yang sudah saya paparkan ya. Lanjut, yaitu ada variabel persamaan dalam tahap begini. Variabel dengan menggunakan tabel variabel in the equation. Saat sebelum variabel independen dimasukkan ke dalam model, maka belum ada variabel independen di dalam model. Nilai slope atau koefisien beta dalam kurung B besar tutup kurung dari konstanta sebesar 1,145 dengan ODDS ratio atau EXP
dalam kurung B besar sebesar 3143, nilai signifikan atau p-value dari uji wall sebesar 0,008. Maka X 1145 sama dengan 3143. Mari saya jelaskan sebentar ya. Maka X 1145 ini dilihat dari B yang awalnya 1145 menjadi XB 3143. Untuk nilai value dari uji wall sebesar 0,008 ini dari signifikan, begitu. Terus selanjutnya yaitu ada variabel tidak dalam persamaan tahap begini. Variabel not in the equation menunjukkan variabel yang belum dimasukkan ke dalam model regresi, yaitu variabel X1 yaitu jenis kelamin, dan variabel X2 yaitu indeks massa tubuh, dan variabel X3 yaitu tekanan darah. X1 dengan skor 0,014 dan DF1 dengan signifikan 0,904, X2 dengan skor 0,109, DF1 dengan signifikan 0,742, dan variabel X3 dengan skor 0,343, DF1 dengan signifikan 0,558. Dan overall statistiknya dengan skor 0,461. Lalu selanjutnya yaitu pada tahap entry variabel interaction history. Tabel interaction history pada blok 1 atau saat variabel independen dimasukkan dalam model N sama dengan 29. N itu adalah jumlah data yang kita pakai, jadi 29. Mendapatkan nilai min 2 log likelihood sama dengan 32,055 sama seperti sebelumnya. Degree of freedom atau DF sama dengan N min jumlah variabel independen min 1. N29 min jumlah variabel independen ada 3 dan min 1, jadi 29, dikurang 3 dikurang 1 sama dengan 25. Nilai C-square pada tabel DF 25 dengan probabilitas 0,05 sama dengan 37,652. Nilai min 2 log likelihood sama dengan 32,005 lebih kecil daripada 37,652 sehingga terima H0. Maka menunjukkan bahwa model dengan memasukkan variabel independen sudah fit dengan data walaupun data sebelumnya belum fit saat dimasukkan. Tetapi saat dilihat dari model summary, nilai min 2 log likelihood dari step 0 dalam kurung 32,055 ke step 1 yaitu 31587 yang artinya model regresi yang terbentuk ini jauh lebih baik. Lanjut yaitu hasil omnibus test dengan tabel omnibus test of model coefficient. Nilai modelnya adalah 0,467, bisa dilihat dari tabel ini ya, C-square 0,467. Nilai DF 3, jumlah variabel independen. Jumlah variabel independen yang saya buat itu ada 3, jadi DF 3 adalah 7,814. Maka nilai 0,467 lebih kecil daripada 7,814 serta dengan nilai signifikan 0,926 lebih kecil dari 0,05 sehingga tolak H0 yang menunjukkan bahwa penambahan variabel independen dapat memberikan pengaruh nyata terhadap model atau dengan kata lain model dinyatakan sudah fit. Selanjutnya yaitu ada Residue R-square model summary dengan pakai tabel model summary. Untuk melihat kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen digunakan Cox dan Snell R-square dan Nagelfeld R-square. Nilai-nilai tersebut disebut juga residue R-square atau jika pada regresi linear yaitu OLS yang biasa dikenal dengan R-square. Nilai Nagelfeld R-square sebesar 0,024 bisa dilihat tidak ada ya. Dan Cox dan Snell R-square yaitu 0,016 yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen adalah sebesar 0,024 atau 0,24% dan terdapat 100% min 0,24% sama dengan 0,99%. Faktor lain di luar model yang menjelaskan adalah variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada classification result. Classification dengan menggunakan classification tabel. Berdasarkan tabel classification table bahwa jumlah responden penderita yang mengalami kadar gula tinggi sebanyak 7 orang. Nih. Dan responden penderita yang mengalami kadar gula rendah atau normal sebanyak 22 orang. Dan juga hasil tersebut sudah sesuai dengan hasil SPSS yang telah saya buat. Tabel di atas memberikan nilai overall percentage sebesar 75,9%. Dapat dilihat di tabel ya. Lalu selanjutnya yaitu ada classification result. Hosmos dengan menggunakan tabel Hosmos and Lemaître test. Hosmer and Lemaître test adalah uji progress of fit test atau GOF
yaitu uji untuk menentukan apakah model yang dibentuk sudah tepat atau tidak. Dikatakan tepat apabila tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Nilai C-square tabel untuk GF 5, jumlah variabel independen 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Pada taraf probabilitas 0,05 adalah 5,991. DF ini bisa dapat dilihat dari tabel DF ya, yang di Google. Karena nilai C-square, whole-square, dan lain test 6,017 lebih besar dari 5,991 dan nilai signifikan 0,30 lebih besar dari 0,05 sehingga tolak H0 yang menunjukkan bahwa model dapat diterima dan pengujian hipotesis dapat dilakukan sebab ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya. Selanjutnya yaitu pendugaan parameter. Pendugaan parameter ini menggunakan tabel variabel in the equation. Jika nilai variabel independen nilai B, value uji work signifikan lebih kecil, lebih besar dari 0,05, artinya variabel mempunyai pengaruh parsial yang signifikan terhadap Y di dalam model. Pada variabel independen dalam penelitian ini yaitu yang pertama, nilai signifikan untuk jenis kelamin. Untuk jenis kelamin dengan simbol X1 0,845 ini lebih besar daripada 0,05 yang artinya jenis kelamin tidak berpengaruh secara parsial terhadap penderita diabetes mellitus. Yang kedua, nilai signifikan untuk indeks massa tubuh dengan simbol X2 yaitu 0,786 ini lebih besar daripada 0,05 artinya indeks massa tubuh berpengaruh secara parsial terhadap penderita diabetes mellitus. Yang ketiga, nilai signifikan untuk tekanan darah dengan simbol X3 0,567 lebih besar daripada 0,05 artinya tekanan darah tidak berpengaruh secara parsial terhadap penderita diabetes mellitus. Tetapi jika jenis kelamin indeks massa tubuh dengan darah digabung, kemungkinan akan mempengaruhi penderita diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu ada ODDS ratio. ODDS ratio ini diambil dari yang ini tadi, begitu. Ini. Lalu, 1. Besarnya pengaruh ditunjukkan dengan nilai EXP atau B besar atau disebut juga ODDS ratio atau OR, variabel jenis kelamin dengan OR 1,190 perempuan. Kode satu variabel independen lebih beresiko mengalami kadar gula darah sebanyak 1,190 kali lipat dibandingkan dengan orang berjenis kelamin laki-laki. Dengan kode 0 variabel, nilai B sama dengan logaritma natural dari 1,190 sama dengan 0,174. Oleh karena itu nilai B bernilai positif, maka jenis kelamin mempunyai hubungan positif dengan permasalahan kadar gula darah. Untuk yang kedua yaitu variabel indeks massa tubuh dengan OR 1271, maka indeks massa tubuh 37, kode satu variabel independen lebih beresiko mengalami kadar gula darah sebanyak 1271 kali lipat dibandingkan dengan indeks massa tubuh 36. Kode 0 variabel independen, nilai B sama dengan logaritma natural dari 1271 sama dengan 0,240. Oleh karena itu nilai B bernilai positif, maka indeks massa tubuh yang mempunyai hubungan positif dengan permasalahan kadar gula darah. Yang ketiga yaitu ada variabel tekanan darah dengan OR 0,579, maka tekanan darah normal atau rendah dengan kode 1 variabel independen lebih beresiko mengalami kadar gula darah sebanyak 0,579 kali lipat dibandingkan dengan tekanan darah tinggi kode 0 variabel independen. Nilai B sama dengan logaritma natural dari 0,579 sama dengan min negatif 0,546. Oleh karena itu nilai B bernilai negatif, maka tekanan darah mempunyai hubungan negatif dengan permasalahan kadar gula darah bagi penderita. Begitu. Lalu selanjutnya yaitu kita setelah membuat rangkaian-rangkaian tersebut, kita bisa menemukan persamaan regresi logistiknya berdasarkan nilai-nilai B pada perhitungan yang sudah kita susun di awal. Maka model persamaan yang dibentuk adalah sebagai berikut. Len P per dibagi 1 kurang negatif P sama dengan 1,314 plus 0,174 jenis kelamin plus 0,240 indeks massa tubuh negatif 0,546 tekanan darah. Ini kita lihat dari sini. Begitu. Nah, cukup dari saya.
Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Semoga dapat membantu tugas-tugas kalian atau yang belum kalian pahami. Thank you. Cukup dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.